Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau menampilkan hasil saya berproses untuk pembesaran batang bahan bonsai sancang usia dari awal tanam kurang lebih sejari 1 tahun sudah sebesar kurang lebihnya sekiannya. Di sini saya mau kilas balik untuk proses awal saya pemilihan bahan dasar nyampe saat ini. Nanti akan saya berbagi tips secara teori tentunya, karena hasilnya nanti sudah ada di lahan dan pernah saya update untuk teman-teman. Nah, seperti apa teknik-teknik mulai dari cara pemilihan bahan, kemudian cara cangkok, terus penanaman di kebun ground, kapan waktunya pemupukan, kemudian untuk bagaimana kita cara untuk agar pembesaran batang pada bahan bonsai sancang cepat mencapai seperti apa yang kita inginkan. Langsung saja nanti akan saya spill ulang video awal saya mulai berbudidaya dari indukan di lahan, kemudian nyampe saat ini usia 1 tahun dari sejari hingga besar sekian. Langsung saja simak, mudah-mudahan ini nanti bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Oke, sebelum saya tunjukkan untuk teman-teman bahan yang sudah saya proses selama 1 tahun dari sejari, saya mau ambilkan contoh seperti apa yang pernah saya proses. Sebelum kita lakukan budidaya, tentunya kita harus memilih bahan yang tepat agar nanti kita dimana berharap untuk pembesaran batang cepat ya. Saya mau ambilkan contoh, dan memang di sini hanya untuk indukan dan sudah ada beberapa yang saya buang ya untuk cabang-cabang yang tidak normal, dan saya sisakan nanti ini untuk budidaya cangkok juga. Nah, kira-kira ada di hadapan saya, sudah ketemu ya untuk bahannya seperti ini ya. Kita akan mendekat secara detail untuk mencapai hasil yang maksimal untuk pembesaran batang. Terkhususnya kita harus pinter-pinter memilih bahan dasar ya. Kita lihat sudah ada di hadapan saya, dan ini dia proses 1 tahun yang lalu pernah saya berbagi untuk teman-teman untuk cara pemilihan bahan dasar dan cara cangkok. Kurang lebihnya untuk batangnya jangan terlalu tua banget, dan untuk kondisinya kurang lebihnya seperti ini ya, masih agak sedikit muda, tidak tua banget, masih terlihat ya untuk karakter batangnya seperti apa. Usahakan pas posisi pencangkokan, untuk posisi pada contoh saat ini miring ya, usahakan kita lakukan tegak seperti ini ya. Kita bisa siasati untuk pengikatan tali rapiah ke batang yang lain dengan teknik-teknik teman-teman individu, tentunya pengembangan diri bagaimana supaya batang ini bisa lurus ke atas. Karena kalau posisi miring seperti ini terus kita bungkus, biasanya itu akar yang keluar itu paling duluan di sebelah sini. Karena posisi miring biasanya asupan nutrisi itu cenderung di bagian yang lebih ke bawah. Jadi kalau posisi berdiri tegak lurus seperti ini, asupan nutrisi bisa merata ya sekeliling. Nah, itu akan mempengaruhi akar, tumbuh akar bisa keliling tentunya seperti yang kita inginkan. Oke, akan saya tunjukkan untuk teman-teman hasil saya yang berproses kurang lebih dulu dari sekian, terus sekarang sudah 1 tahun kurang lebihnya sekian. Nanti akan saya berbagi tips bagaimana untuk mensiasati setelah tahap awal ini tadi sudah saya sampaikan untuk teman-teman. Kita langsung menuju ke bahannya seperti apa. Ini dia ya, saya hasil berproses 1 tahun dari sejari dengan teknik
pemilihan bahan yang tepat dan cara cangkok yang benar. 1 tahun penanaman dari budidaya cangkok di ground sini, ini kurang lebih lingkar batangnya sekitar 40. Dulu ini tidak pakai dinding karpet seperti ini ya, tidak pakai dinding karpet talang seperti ini. Saya memakainya pas awal budidaya cangkok, saya tanam di polybag, kemudian pemindahan di lahan ground saya pakai seperti di sampingnya itu saya pakai memanfaatkan karung bekas kucing ya. Dipanen dari cangkok saya tanam di polybag, kemudian saya di groundnya pakai karpet karung seperti itu. Ini dia pas penanaman awal, sudah saya update untuk teman-teman. Seperti biasa ya, saya kasih taktaan, kemudian diure akarnya pas penanaman awal. Setelah itu selisih 1 bulan, lihat kondisi di atas mulai tumbuh subur dan daunnya mulai stuck, saya lakukan pemupukan. Ini juga sudah saya update. Ini dia untuk pas posisi saya lakukan pemupukan. Setelah tumbuh besar kurang lebihnya ada perkembangan sekian, saya lakukan seleksi beberapa akar, saya sisakan seperti pada contoh di sini. Ini untuk seleksi akarnya dulu bertahap ya, bertahap. Jadi untuk besar batang sekian memang dulu saya sisakan tidak jumlah seperti saat ini, karena kita kalau melakukan seleksi akar, penyisaan akar berapa jumlahnya tergantung untuk besar batang. Setelah itu saya lakukan seleksi akar ulang, kemudian saya biarkan agak sedikit besar, lalu di sini saya lakukan teknik untuk pembesaran batang pada bahan. Saya lebarkan dinding groundnya. Ini dia pas posisi saya lakukan pelebaran dinding ground, kemudian saya lakukan pecah batang, dan nampak di sini ada luka yang agak sedikit besar di atas. Kita lihat secara detail ya. Di sini nampak terlihat jelas ya. Di sini juga ada cabang besar, cabang agak besar. Karena kalau cabang 1, 2, 3 ini kita biarkan, kita buat pembesaran batang di sini, nanti akan bengkak di atas. Makanya di sini saya buang, dan alhamdulillah sudah mulai jalannya. Jadi luka bekas potongan itu sudah, walaupun belum menutup sempurna, tapi kambiun sudah jalan melingkari bekas potongan. Ini akan cepat untuk pembesaran batang. Tapi jangan takut teman-teman, biasanya kalau luka di sini lebar terus kambium belum jalan menutup seperti ini, dalam arti menutup tidak sempurna ya, menutup bekas luka bekas potongan, ini untuk pembesaran ini akan lambat. Dan ini dulu memang sedikit agak rebah ya, terus saya siasati dengan saya kasih pemancang di sebelah sana, kalau tidak salah saya tarik pakai tali rapiah, saya luruskan. Jadi untuk pembesaran batang pangkal di bawah, kalau ada cabang-cabang terdekat dengan pangkal di bawah, kita buang saja ya. Nanti akan membengkak di sini kalau ada cabang-cabang. Tapi kalau dari pangkal batang bawah di sini ke atas kurang lebih 1,5 atau 2 meter, kita jangan buang, biar untuk mengangkat pembesaran, tidak akan mengganggu pembesaran pangkal batang di bawah. Kalau yang di bawah kita biarkan bisa membengkak. Nah, seperti pada contoh ini kan terlihat ya, untuk cabang-cabangnya yang di atas memang los, tapi cabangnya posisinya di atas, tidak di bawah. Nah, coba kita cek untuk bahan ini dari sebelah sana ya, seperti apa. Ini kita lihat dari sebelah sini. Ini dulu saya lakukan pecah batang memang agak sedikit ekstrim ya, agak sedikit besar. Jadi tidak dari sejak dini untuk posisi saya lakukan pecah batang. Dan alhamdulillah dengan usia
sekitar 5 bulan yang lalu kalau tidak salah, ini pas posisi saya lakukan pecah batang. Jadi memang sudah saya update ya dari awal, saya pemilihan bahan, kemudian penanaman, pemupukan, pembesaran dinding ground, saya lakukan pecah batang ini. Alhamdulillah, kalau ini untuk jenis sancang dengan pecah batang ekstrim, kemudian kondisi seperti ini, memang belum kambium, belum rapat ya, masih tulangnya masih pisah ya seperti ini ya. Coba kita cek sebelah kanan sedikitnya. Nah, masih nampak terlihat ya untuk seperti apa kondisinya. Ini belum sempurna, dan mungkin ini ke depan sebenarnya dinding groundnya, karpetnya minta diperlebar lagi. Mungkin akan selalu saya update untuk bahan ini, seperti apa ke depan. Mungkin akan saya lakukan biar agar posisi di sini membengkak lagi, bisa dilakukan pembuatan alur atau lukanya, seperti apa yang pernah saya praktek juga untuk teman-teman untuk bahan yang ini ya. Nah, contoh seperti bahan yang ini ya, ini sama prosesnya seperti yang di video tadi, tapi alhamdulillah pecahannya sudah mulai nampak, sudah tidak terlihat ya, cuman bekas-bekas alur yang saya lakukan proses pengerjaan ulang. Mungkin ini akan saya besarkan lagi. Memang ini masih los untuk cabang-cabang di atasnya. Saya buang dari pangkal batang ke atas hampir 2 meter posisinya. Untuk cabang-cabang saya buang. Kalau yang cabang-cabang di atas masih saya biarkan untuk proses pembesaran. Memang ini sengaja ingin punya yang agak sedikit jumbo ya. Jadi untuk dinding groundnya ini sudah saya lebarkan, dan rumputnya sudah mulai nampak tumbuh ini. Mungkin nanti ke depan ini akan saya bongkar dinding groundnya, saya tambah media tanam sama pupuk. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Ini tadi sekedar kilas balik ya, apa yang pernah saya lakukan untuk budidaya bahan bonsai sancang, khususnya untuk pembesaran batang, mulai dari awal bagaimana kita memilih bahan dasar, teknik jangkok, penanaman, dan tip-trik untuk bagaimana pembengkakan daripada kita memaksimalkan pembesaran batang untuk ID sancang. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tadi sedikit memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Dari saya di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.